Baik, kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang buah-buahan pada mata kuliah teknologi hasil pertanian, perkebunan, dan hutan. Adapun outlet dari pembahasan kami yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada klasifikasi dari buah-buahan itu sendiri, kemudian ada kandungan dan komposisi dari buah-buahan, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca panen dari buah-buahan itu sendiri. Nah, buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memegang peranan sangat penting bagi pembangunan pertanian di Indonesia. Buah-buahan juga dianggap sebagai sumber antioksidan yang mampu menghancurkan berbagai radikal bebas penyebab penyakit yang ada dalam tubuh kita. Adapun klasifikasi dari buah-buahan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada buah sederhana, kemudian buah agregat, dan yang terakhir adalah buah majemuk. Berdasarkan data BPS tahun 2016, terdapat 3 buah-buahan yang memegang posisi tertinggi. Yang pertama adalah buah pisang dengan jumlah produksi 7,2 juta ton per tahun. Kemudian ada buah mangga dengan jumlah produksi 2,2 juta ton per tahun. Kemudian ada buah jeruk dengan produksi 1,7 juta ton per tahun. Pisang atau yang biasa kita kenal dengan nama spesies Musa paradiseiae memiliki beberapa komponen atau memiliki beberapa kandungan. Yang pertama adalah kalori sebesar 12 kal, kemudian protein sebesar 1,2 gram, kemudian ada lemak dengan jumlah 0,2 gram, kemudian ada karbon 31,8 gram, kalsium 10 mg, fosfor 22 mg, zat besi 0,8 mg, vitamin A 9,5 mg, vitamin B1 sebesar 10 mg, vitamin C sebesar 10 mg, dan juga yang terakhir adalah kadar air atau kandungan dari air sebesar 6,5 gram. Nah, adapun proses pematangan dari buah pisang ini sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah ketika kulit buah pisang itu masih berwarna hijau. Nah, tekstur dari buah pisang ketika berada pada proses yang pertama ini, teksturnya masih sangat keras karena masih dalam proses pematangan. Nah, kandungan gula yang terdapat pada buah pisang pada proses yang pertama ini adalah sebesar 0,5%. Kemudian pada proses yang terakhir atau mendekati proses pembusukan, kulit dari buah pisang ini sendiri akan berwarna kuning, akan tetapi penuh dengan bercak berwarna kecoklatan. Nah, ketika pada posisi ke-8 ini, buah pisang memiliki tekstur yang sangat lunak dan juga lembek. Baunya pun sangat menyengat. Nah, kandungan gula dari buah pisang ketika pada posisi ke-8 ini adalah sebesar 19%. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang mangga. Jadi apa sih yang di dalam mangga itu, kandungannya kayak gimana, lalu klasifikasinya seperti apa, berikut akan saya bahas. You know I'm gonna get Oke, selanjutnya kita akan membahas daftar komposisi yang terdapat pada buah mangga setiap 100 gramnya. Berikut tabel komposisi kimia dan nilai gizi buah mangga per 100 gramnya. Kandungannya terdapat yakni ada air, protein, lemak, gula, serat, mineral. Lalu di mineral sendiri itu terdiri dari karbon, fosfat, dan besi. Lalu ada vitamin A, B1, B2, dan C. Lalu ada asam nikotinat. Lalu ada nilai rata-rata buah mangga, yakni dibedakan menjadi 2, yaitu mentah dan matang. Jadi untuk buah mangga yang mentah dan matang memiliki perbedaan konsentrasi di setiap kandungan zat. Bisa dilihat di tabel yang terpampang di layar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang buah jeruk, seperti klasifikasinya seperti apa, lalu kandungannya seperti apa. Kita akan bahas. Oke, berikutnya kita akan membahas faktor pengaruh pada pertumbuhan tanaman. Ya, ini ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal sendiri ada nutrisi, lalu air dan cahaya matahari, lalu suhu dan kelembapan serta tanah. Dan untuk faktor internalnya yaitu ada gen dan hormon. Kita akan bahas dahulu yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi atau zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya seperti karbon dioksida. Lalu selain ada zat hara yaitu ada air dan cahaya. Fungsinya sendiri sebagai faktor eksternal dalam perkembangan sebuah tumbuhan. Cahaya membantu proses fotosintesis, sedangkan air berfungsi untuk membantu biji berkecambah dan sebagai sumber zat fotosintesis. Lalu ada kelembapan, berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Lalu suhu untuk memengaruhi aktivitas enzim dan dalam tumbuhan. Lalu ada tanah, merupakan komponen hidup dari lingkungan yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi tanah ini bisa disebut dapat menentukan penampilan dari sebuah tanaman sendiri. Lalu ada faktor internal, yaitu ada gen. Gen adalah faktor pembawa sifat penurun yang terdapat di dalam makhluk hidup. Jadi di manusia, hewan itu pasti memiliki gen. Dengan kata lain, gen mempengaruhi setiap struktur makhluk hidup dan juga perkembangannya. Lalu ada hormon atau zat tumbuh. Ini suatu senyawa organik yang dibuat pada suatu bagian tanaman dan kemudian diangkut ke bagian lain, yang konsentrasinya rendah dan menyebabkan suatu dampak fisiologis. Oke, berikutnya kita akan membahas penanganan pasca panen. Jadi gimana sih penanganannya setelah buah itu berbuah, terus kan diapain gitu kan. Nah, kita akan bahas. Jadi yang pertama ada penanganan pasca panen pada pisang, pemotongan sisir dan pencucian. Itu yang pertama. Pada saat dipotong, tiap sisir itu pasti akan mengeluarkan getah. Jadi untuk membuangkan getah dan sekaligus membersihkannya itu, pada sisir-sisir pisang itu segera dimasukkan dalam air bak. Dalam air baknya itu harus sering diganti airnya, jadi airnya itu harus bersih. Lalu mungkin bisa ditambahkan, bagi yang mempunyai klorin itu bisa ditambahkan. Apa guna klorin tersebut? Yaitu untuk membunuh bakteri-bakteri dan fungi yang sering mengganggu pada pisang. Lalu cara mengatasi serangan penyakit pasca panen. Untuk mengendalikan busuk yang disebabkan serangan penyakit pasca panen dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dicelupkan dalam air panas, lalu dilapisi lilin dan benomil, lalu dioleskan kapur sirih. Lalu ada pengemasan. Kemasan buah pisang terdapat banyak sekali ya. Jadi ada banyak macam, bentuk dan ukuran. Tapi yang paling sederhana dan masih banyak digunakan adalah menggunakan keranjang yang terbuat dari anyaman bambu, kotak dari kayu, dan kotak dari karbon. Untuk kemasan karton biasanya digunakan oleh perusahaan atau swasta yang sudah memiliki perkebunan buah pisang sendiri. Berikutnya ada pemeraman. Apa sih pemeraman itu? Jadi pemeraman itu bertujuan untuk mempercepat kematangan dari buah dan agar kematangannya itu bisa diseragamkan atau disamakan. Jadi bahasa Jawanya itu pemeraman diimbu lah. Jadi kurang lebih seperti itu.
Caranya pemeraman, yaitu yang pertama ada pemeraman dengan daun tanaman. Beberapa daun yang memiliki kemampuan merangsang pematangan buah adalah daun gamal atau Gliricida sapium dan Albizia fulcata. Pemeraman menggunakan daun cukup dengan menggunakan 10% dari berat buah pisangnya. Lalu daun diletakkan di bawah sebagai bantalan. Kemudian daun dan pisang itu diletakkan secara berselang-seling, lalu ditutup dan dibiarkan selama 36 jam. Setelah 36 jam, buah dapat dikeluarkan dan dibiarkan matang secara sempurna. Lalu ada pemeraman dengan etrel. Etrel atau etepon adalah suatu larutan yang mengandung bahan aktif 2-kloroetil fosfonik acid yang dapat menghasilkan etilen secara langsung pada jaringan tanaman. Alam penerapannya, buah dicelup dalam larutan. Lalu ada pemeraman dengan etrel. Etrel atau etepon adalah suatu larutan yang mengandung bahan aktif 2-kloroetil fosfonik acid yang dapat menghasilkan etilen secara langsung pada jaringan tanaman. Alam penerapannya, buah dicelup dalam larutan etrel 1000 ppm selama 30 detik atau 1 ml dalam 1 liter air bersih dan menjadi matang penuh dalam waktu kurang lebih 3-4 hari. Kemudian ada pemeraman dengan kalsium karbit. Jadi yang sering digunakan pedagang-pedagang yang kita temui itu menggunakan batu karbit atau kalsium karbida karena itu gampang dapatnya, lalu murah serta praktis. Caranya, batu karbit sebanyak 0,05% dari berat buah pisang dibungkus dengan kertas koran dan dipercikan air, bukan ditambahkan, cuma dipercikan. Lalu diletakkan pada bagian bawah kemasan, kemudian diletakkan buah pisang dan ditutup rapat selama kurang lebih 36 jam dalam ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Lalu yang terakhir, pemeraman dengan gas etilen atau asetilen. Buah pisang dalam bentuk tandan atau sisir diatur di rak yang diberi tutup plastik atau dalam ruang tertutup sehingga udara tidak dapat keluar. Gas asetilen ini atau etilen dialirkan ke dalam ruangan. Jumlahnya tergantung ruang pemeraman yang digunakan. Untuk ruangan yang penuh, biasanya itu dianjurkan gas yang dialirkan itu sebanyak 1-10 kub untuk setiap isi 1000 kub ruangan. Pemberian gas sebanyak 1 kali sehari selama 2000 detik. Gas dialirkan perlahan-lahan melewati pipa dengan lubang kecil di bagian tengah. Selanjutnya yaitu produk olahan buah pisang. Apa saja produk olahannya? Ada banyak sekali. Misalnya seperti keripik pisang, gaplek dan tepung pisang, dodol pisang, sirup pisang, sari buah, saus sambal pisang, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mangga. Bagaimana proses pasca panen? Yang pertama adalah membersihkan buah. Getah dari tangkai yang baru saja dipotong dibersihkan dari buah dengan mencuci buah dengan larutan 100 ppm natrium hipoklorit secepatnya setelah buah dipetik. Untuk apa? Untuk mencegah getah membakar kulit buah yang selanjutnya dapat menyebabkan buah busuk. Setelah itu, kemudian buah mangga disortasi dan grading. Sortasi tujuannya adalah untuk memisahkan buah yang layak untuk dijual dan tidak layak dijual agar diperoleh buah yang seragam bentuk, warna, ukuran, dan kematangannya. Sedangkan grading dilakukan untuk memperoleh buah yang seragam ukurannya, besar, sedang, kecil, atau sangat kecil. Selanjutnya yaitu waxing atau pelilinan. Pelilinan akan menghambat proses respirasi sehingga perubahan kimiawi yang terjadi pada mangga relatif terhambat. Pelilinan buah dilakukan dengan cara pencelupan atau penyemprotan menggunakan emulsi lilin selama 10-30 detik. Kemudian dilakukan penirisan dengan membiarkan kering. Mangga yang diberi perlakuan pelilinan memiliki penampakan yang lebih bagus dibandingkan dengan tanpa pelilinan. Selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Penyimpanan buah mangga
dilakukan dalam suhu dingin untuk membatasi pembusukan tanpa menyebabkan terjadinya kematangan abnormal atau perubahan-perubahan lainnya yang tidak diinginkan, dan mempertahankan mutu sampai ke tangan konsumen dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu buah jeruk. Bagaimana proses penanganan pasca panen pada buah jeruk? Yang pertama itu disortasi. Disortasi bertujuan untuk memisahkan buah yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan. Apa saja yang disortasi? Meliputi seperti buah jeruk yang busuk, terserang penyakit, cacat, terlalu muda atau tua, dan lain-lainnya. Kemudian pencucian. Setelah disortasi yaitu pencucian. Pencucian, buah jeruk dicuci dengan merendamnya dalam air yang dicampur deterjen atau cairan pembersih 0,5 sampai 1%. Kemudian digosok pelan-pelan menggunakan lap halus atau sikat lunak, jangan sampai merusak kulitnya. Selanjutnya buah dibilas dengan air bersih, dikeringkan menggunakan lap lunak, kemudian ditiriskan atau dikeringkan. Selanjutnya setelah proses pencucian yaitu pemutuan. Pemutuan atau grading dilakukan setelah sortasi dan pencucian. Untuk apa? Untuk mengelompokkan buah berdasarkan mutu yang baik, ukuran, berat, warna, bentuk, tekstur, dan kebebasan buah dari kotoran atau bahan asing. Selanjutnya yaitu pelilinan. Fungsinya sebagai pelindung terhadap serangan fisik, mekanik, dan mikrobiologis. Syarat komoditi yang dilapisi adalah segar atau baru dipanen, dan bersih, sehat, atau tidak terserang hama atau penyakit, dan ketuaan cukup. Lilin yang banyak digunakan adalah lilin lebah yang diemulsikan dengan konsentrasi 4-12%. Air yang digunakan tidak boleh menggunakan air sada, karena garam-garam yang terkandung dalam air tersebut dapat merusak emulsi lilin. Aplikasinya dapat dilakukan dengan penyemprotan, pencelupan, atau pengolesan. Setelah pelilinan yaitu pengemasan. Pengemasan buah bertujuan melindungi buah dari luka, memudahkan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, mempertahankan mutu, mempermudah perlakuan khusus, dan memberikan estetika yang menarik bagi konsumen. Biasanya pada saat pengiriman menggunakan peti daripada keranjang kayu atau karung. Setelah itu adalah proses penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di ruang dingin karena dapat mengurangi aktivitas respirasi dan metabolisme pelunakan, kehilangan air, dan pelayuan, kerusakan karena aktivitas mikroba. Jeruk yang disimpan hendaknya bebas dari lecet kulit, memar, busuk, dan kerusakan lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, suhu ruang penyimpanan dijaga agar stabil. Suhu optimum untuk penyimpanan buah jeruk adalah 5-10 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah dapat menyebabkan kerusakan buah. Jika kelembapan rendah akan terjadi pelayuan atau pengkeriputan, dan jika terlalu tinggi akan merangsang proses pembusukan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.